Pintu rumah tua itu tiba-tiba dibanting keras. Seorang pemuda masuk terburu-buru. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat sebuah panci besar. Dengan napas terengah, ia meletakkannya di meja kayu, membuat meja hampir roboh. Tutup panci bergetar, uap panas mengepul, dan aroma aneh segera memenuhi ruangan. Perempuan tua yang duduk di sudut terlonjak kaget, menatap dengan ngeri. "Daging apa ini, Bet?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun sang menantu hanya tersenyum miring. Mengapa bau itu begitu menusuk? Dan mengapa dari dalam panci terdengar bunyi seperti tulang beradu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya, aku sapa panjenengan semua. Semoga sehat, rezeki dilapangkan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Doakan pula agar kisah ini menjadi pengingat, bukan sekadar hiburan. Rintik hujan masih menetes dari bibir atap seng ketika suara benturan itu mengguncang rumah tua di ujung gang. Pintu yang melengkung dimakan usia terayun kembali, berderak, lalu menutup sendiri seperti menelan rahasia. Seorang pria, Budi, menantu yang jarang datang, berdiri di ambang, nafasnya tersengal, kemeja biru gelapnya menempel pada tubuh, basah oleh sisa gerimis. Di kedua tangannya, sebuah panci besi besar digenggam erat seperti ia membawa bayi demam yang tak boleh jatuh. Ia melangkah ke meja, meletakkannya dengan tenaga sisa. Kayu tua itu mengeluh, kaki meja bergetar, salah satu pasaknya seolah hendak menyerah. Dari celah tutup panci, uap menumpuk, menekan-nekan seperti ingin keluar. Uap itu berputar, menyusup ke sudut-sudut rumah yang remang, menempel pada dinding papan yang warnanya pudar seperti kenangan lama. Aroma naik, rumit, tidak akrab. Ada rempah, serai, daun salam, tapi ada pula bau logam dan getir yang menempel di ujung lidah meski belum juga mengecap. Bau itu seperti kabar buruk, mula-mula samar, lalu diam-diam memenuhi ruangan. Di sudut, Ibu Sulastri, perempuan 60 tahun yang lebih sering berteman jam dinding daripada percakapan, terlonjak. Kerudung katunnya terjatuh setengah, memperlihatkan rambut yang sudah banyak memutih. "Daging apa ini, Bet?" Suaranya bergetar, berusaha terdengar ringan tapi gagal menyembunyikan cemas. Mata tuanya, yang pernah menimang satu-satunya anak kemudian mengiringinya ke pemakaman 2 tahun lalu, kini menatap panci itu seperti menatap sesuatu yang bisa menelan dunia kecilnya. Budi tidak segera menjawab. Tawa kecilnya, lebih mirip senyum yang dipaksa, melintas sekejap, lalu mati. "Nanti mak suka," katanya akhirnya. "Biar anget, pas hujan gini." Ia menyapu pandang cepat ke dalam rumah. Kursi bambu goyah, rak piring yang miring, radio butut di atas lemari yang masih tertutup kain bermotif bunga. Semuanya biasa, tapi hari itu yang biasa terasa asing. Ibu Sulastri bangkit pelan. Lantai semen yang retak-retak mengirimkan hawa dingin ke telapak kaki. Ia mendekat ke meja, berhenti sejengkal dari panci. Tutupnya bergetar. Setiap kali uap menahan diri untuk tidak meledak. Dan di sela denting pelan itu, samar-samar terdengar bunyi, tak, tak, menyerupai benda keras yang saling bersentuhan. "Tulang?" Hatinya menolak menyebutnya, tapi telinga menyimpan suaranya. "Boleh mak lihat?" tanyanya. "Sebentar, mak. Bumbunya belum masuk semua." Budi cepat-cepat meraih kantong plastik yang tadi disampirkan di pegangan pintu. Ia mengeluarkan bawang, jahe, seikat serai, juga garam dalam plastik kecil. Jarinya bergerak lincah, tapi dari siku hingga bahu ada ketegangan seperti orang yang menahan koper agar tak terbuka di depan banyak orang. "Mak duduk dulu. Saya nyalakan kompor ya." Di pojok dapur, kompor minyak tanah dihidupkan. Api biru kecil menyala, mengerjapkan cahaya ke wajah Budi. Ia menggeser panci ke atas tungku, mengatur nyala. Uap makin menebal, meraba-raba langit-langit papan yang mulai lapuk. Budi memukul-mukul batang serai, memasukkannya bersama daun salam. Bunyi, tak, tak, yang tadi terdengar kini teredam, tapi tidak hilang, lebih seperti suara yang dipindahkan ke ruangan lain. Ibu Sulastri menelan ludah. Ia kembali ke kursi bambu lalu duduk. Namun tubuhnya tidak mau bersandar, seperti tubuh yang tahu sebaiknya tetap siaga. Ada hal kecil lain yang mengganggu. Sepatu Budi, warna hitam yang mengilap pada bagian atas, tapi solnya kotor, tidak seperti kotor karena becek biasa. Di bibir sol, ada noda gelap yang mengering dan membentuk garis bergerigi seperti peta sungai di buku pelajaran. Darah?
Ia menampar pikirannya sendiri. Bisa saja oli dari bengkel. Bisa saja. Mak nanti bikin wedang jahe ya? Usulnya. Sekadar mencari kegiatan bagi tangan yang gemetar. Boleh, jawab Budi, tanpa menoleh. Pakai gula batu. Di luar, gang sempit Surabaya itu lengang. Hanya bunyi gerimis menjilat-jilat talang dan suara sandal orang melintas yang basah. Sebuah motor berhenti di ujung. Mesin dibiarkan menyala sebentar, lalu pergi lagi. Langit abu-abu menunduk rendah, membuat rumah-rumah kayu seolah dipegang tangan raksasa yang capek menahan hujan berhari-hari. Ibu Sulastri menuju rak gelas, mengambil panci kecil untuk mendidihkan air. Ia mengiris jahe dengan hati-hati. Setiap irisan menimbulkan aroma hangat, berusaha melawan bau aneh yang datang dari panci besar. "Bet," panggilnya pelan, "kapan kau belajar masak sop begini?" Budi tertawa pendek. "Lihat YouTube, Mak. Katanya kalau tulang direbus lama, gurihnya keluar." "Kau beli di mana?" "Pasar," jawab Budi cepat. "Ada yang jual tulang campur murah." "Dari kios langganan?" "Bukan. Penjual baru." Jawaban itu berhenti di udara seperti payung yang tak jadi dibuka. Ibu Sulastri mengangguk, memasukkan jahe. Air mendidih, mengirim bau hangat. Ia menuang kedua gelas, menambahkan gula batu. Ketika meletakkan satu gelas di hadapan Budi, ia melihat, sekilas, nadi di leher menantunya berdenyut cepat. Budi meneguk wedang jahe, menghela napas, lalu berujar. "Mak yang pertama nyicip, ya. Saya pengen Mak bangga." Kata bangga itu menggugah ruang lain di dalam benak Ibu Sulastri. Ruang yang menyimpan Rani, putri sematawayang yang kepergiannya seperti lampu rumah dipadamkan mendadak. Bagaimana Budi menangis di sisi liang lahat. Bagaimana hari-hari setelah itu, Budi datang kian jarang. Bagaimana sepi duduk di meja makan tanpa perlu diminta. Ya, mungkin anak muda itu cuma ingin menunjukkan diri, menambal jarak yang dibuat waktu. Ibu Sulastri memeluk alasan itu, meski kainnya kasar. "Mak, jangan tegang begitu," kata Budi, seolah membaca kegamangan. "Ini cuma sop." "Ya," balas Ibu Sulastri, "cuma sop." Namun kata, "cuma," kadang seperti tirai tipis di depan jendela. Dari luar tampak menenangkan, dari dalam tetap bisa melihat bayangan yang mendekat. 15 menit berlalu dalam ritme dapur. Budi menghancurkan bawang putih, menumis sebentar di wajan kecil, kemudian menuangkannya ke panci besar. Ia menambahkan garam sedikit, mencicip kuah, mengerutkan dahi, lalu menambahkan lagi. "Bumbu keras kepala," gumamnya, mencoba berkelakar. Ibu Sulastri tersenyum seadanya. "Mak hafal suara hujan?" tanya Budi tiba-tiba. "Loh, memang hujan punya suara berbeda-beda?" "Punya," jawab Budi. "Ada hujan yang jatuh seperti kabar baik, deras tapi cepat hilang. Ada juga yang seperti bisik-bisik, tidak deras, tapi lama-lama masuk ke dalam baju. Dan yang ini?" "Seperti pertanyaan," ucap Budi. Tidak berhenti sebelum dijawab. Ibu Sulastri terdiam. Perumpamaan itu bagus, tetapi justru itulah yang membuatnya kian tak tenang. Pertanyaan apa yang datang bersama hujan hari ini? Radio butut di lemari seakan memahami. Tanpa ada yang menyentuh, dial yang kurang rapat bergerak sedikit oleh getar lantai, atau angin yang menyelinap dari celah jendela, dan radio menyala. Suara kresek-kresek mendahului, lalu seorang penyiar laki-laki berkata, "Pendengar setia, mohon perhatian, ada laporan orang hilang bernama Rini Handayani dan Maya dari sekitar Pasar Lama. Keluarga memohon bantuan siapapun yang melihat." Budi memutar kepala cepat. "Mak, radionya hidup." "Angin," jawab Ibu Sulastri, meski ia sendiri merinding. Penyiar melanjutkan, "Ciri-ciri, pakaian kerja warna abu-abu, terakhir terlihat usai lembur." Kata-kata itu menyusup ke lantai, menjalar ke meja, lalu merayap ke permukaan panci seperti kabut yang turun kembali. Ibu Sulastri memandang tutup panci itu, seolah di baliknya ada seseorang yang bisa mendengar siaran yang sama. Budi mematikan radio, terlalu cepat untuk disebut wajar. Berita itu kadang dibesar-besarkan, katanya, supaya pendengar betah. "Semoga cepat ketemu," sahut Ibu Sulastri. Suaranya bukan sekadar sopan, melainkan doa yang spontan, nyaris refleks.
Karena ia pernah menjadi ibu yang menunggu orang pulang dan tahu seperti apa rasanya menunggu dan tidak bertemu. Hening merambat. Di tengah hening itu, bunyi, tak, tak, lagi-lagi muncul, kali ini lebih jelas, seperti benda keras yang sengaja diaduk bersentuhan. Budi segera mengusap keringat di pelipis dan mengangkat sendok kayu. Dikit lagi empuk. Mak? Ia membuka tutup sedikit, sekadar supaya sendok bisa masuk. Uap putih meletup, menampar wajahnya, membuat bulu matanya basah. Ibu Sulastri, berdiri setengah dari kursinya, menangkap sekilas serat daging yang tidak ia kenal. Bukankah daging sapi seratnya begini? Bukankah tulang kambing ujungnya begitu? Kenapa yang ini lain? Bisa Mak lihat? Suaranya lebih pelan daripada niatnya. Budi menutup kembali. Nanti saja, Mak, biar bumbunya masuk. Dari tadi bilangnya begitu. Ibu Sulastri mencoba tertawa, tapi tawanya seperti rangka bambu yang diketuk, kosong dan dingin. Ia kembali duduk. Tangan kirinya meremas ujung sarung, tangan kanannya mengusap sendi jari yang sering nyeri saat hujan. Mak ingat, katanya pelan, almarhum Rani paling suka sop kaki sapi. Kau dulu sering bilang gak kuat baunya. Budi mengangguk. Ada sesuatu berkilat di matanya. Bukan air mata, bukan pula marah, melainkan letih. Iya, dulu. Sekarang, orang bisa berubah. Orang bisa berubah, ulang Ibu Sulastri, seolah membenarkan, namun hatinya menambah kalimat yang tidak diucapkan. Tapi arah berubahnya tidak selalu kita sangka. Ketika jarum jam tua melewati angka 2, suara langkah-langkah kecil menyeberang gang. Anak-anak yang tadi bermain becek berlari sambil tertawa, meninggalkan tapak kaki di tanah licin. Dari jendela, terlihat Pak Wiryo, ketua RT, berjalan sambil membawa payung. Ia berhenti menyapa tetangga, mengangkat payungnya kepada rumah Ibu Sulastri, seolah menanyakan apakah boleh berteduh sebentar. Ibu Sulastri membalas anggukan, lalu menoleh ke Budi. Kalau Pak RT mampir. Ya, silakan, jawab Budi. Bibirnya tersenyum, mata tidak. Tak lama, Pak Wiryo mengetuk pintu 2 kali, masuk dengan ramah. Endrek numpang ngaso, bulas. Hujan kok rembet maneh. Bau udara luar, basah dan bersih, ikut masuk, berbenturan dengan aroma panci yang berat. Pak Wiryo menoleh. Wah, ada masakan. Wangi? Wangi bukannya? Ia tertawa kecil, mencoba tidak menyinggung. Budi masak sop, kata Ibu Sulastri. Hebat. Jarang-jarang menantu masak buat mertua. Biar Mak nggak kehujanan masak di dapur. Timpal Budi, kalimat yang enak didengar, saking enaknya justru seperti kalimat dari brosur. Pak Wiryo duduk, melepaskan payung, mengibasnya agar tak menetes di lantai. Ia menghangatkan telapak di dekat kompor. Pasar lama tadi petugas mondar-mandir. Katanya seperti obrolan ringan. Katanya ada laporan orang hilang. Duh, koyo opoyo, semoga ketemu. Di musim hujan begini, jalan licin, orang gampang kepleset, apa saja bisa terjadi. Betul, Pak, jawab Budi, suaranya datar. Ibu Sulastri mengamati wajah Pak Wiryo yang bersahabat, lalu memikirkan sesuatu. Kalau semuanya baik-baik saja, mengapa aku harus memanggil orang lain? Pikirnya. Tapi jika tidak baik-baik saja, kau tak boleh sendirian, jawab sebongkah naluri keibuan di dalam dirinya. Pak, nanti makan sedikit di sini ya. Biar ramai, ucapnya. Pak Wiryo setuju. Asal jangan merepotkan. Dalam hati, Ibu Sulastri memohon perlindungan. Ia menyebut nama Allah lirih, seperti orang yang menulis alamat di surat sebelum memasukkannya ke kotak pos. Doa yang dikirim, entah kapan sampai. Namun doa tetap doa. Budi menyiapkan mangkuk. Ia menghidupkan kipas kecil untuk mendorong uap ke satu arah, meminimalkan bau yang menolak disebut. Masih perlu 5 menit, katanya. Mak sabar. 5 menit itu menjadi lorong yang panjang. Jam dinding mengayun pelan, tik-tok, seperti langkah penjaga malam. Di sela-sela itu, ingatan menetes. Tawa Rani saat mudik lebaran terakhir. Suara Budi memanggil, Mak, dengan riang ketika baru menikah. Aroma rawon yang dulu selalu menyatukan mereka di meja sempit ini. Kini semuanya seperti foto yang warnanya memudar di album. Masih ada, tetapi seakan milik orang lain. Mak, Budi tiba-tiba bersuara,
Kalau suatu hari orang-orang bilang hal buruk tentang seseorang yang Mak kenal, Mak percaya yang mana? Kata orang, atau orangnya? Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Ibu Sulastri menatap. Lama. Aku akan dengarkan keduanya, katanya. Tapi kebenaran tidak tergesa-gesa. Ia datang dengan langkah panjang. Budi mengangguk. Langkah panjang. Ya. Ia mematikan api. Mengambil sendok sayur. Mengangkat tutup panci seperempat. Uap memagut ruangan, menutup mata sekejap, membuat orang hanya punya penciuman sebagai peta. Lalu sendoknya meraup kuah, menabrak sesuatu yang keras. Tak, mendorongnya ke pinggir, dan menampung potongan daging tak dikenal. Silakan, Mak, ucapnya sambil meniup kuah. Coba dulu. Ibu Sulastri menerima. Tangan tuanya bergetar sedikit. Namun ia menahan agar sendok tidak tumpah. Ia mendekatkan ke bibir, menghirup dahulu. Rempah benar ada. Tapi getir juga ada. Getir yang bukan pahit, melainkan rasa seperti berita buruk yang disampaikan dengan suara lembut. Ia menutup mata, meneguk pelan. Hangat menyusuri tenggorokan. Tetapi lidah mengingat, ini bukan rasa daging yang biasa. Bagaimana? Tanya Budi, setengah cemas setengah memaksa. Ibu Sulastri membuka mata. Bumbunya, pas. Jawabnya jujur. Tapi ada rasa yang Mak tidak kenal. Budi tersenyum miring. Senyum yang kembali seperti di ambang pintu tadi. Nanti biasa sendiri. Ia menyendok lagi untuk Ibu Sulastri, lalu untuk Pak Wiryo. Pak RT itu mengaduk-aduk, menatap isi mangkuknya. Tulangnya halus ya, Mas? Komentarnya tanpa maksud apa-apa. Kok mirip? Ya sudahlah. Ia tidak melanjutkan, meneguk kuah, lalu tersenyum canggung. Hangatnya enak. Ibu Sulastri meletakkan mangkuk. Matanya diam-diam bergerak ke tutup panci yang kini diletakkan miring di sisi, memperlihatkan sebagian permukaan kuah. Di bawah lapisan rempah, ada sesuatu yang bergerak pelan mengikuti arus. Sebergas sendi kecil, bulat, licin. Ia menatapnya hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat nadi di pergelangan tangan berdetak lebih keras. Budi, panggilnya pelan, tutup kembali pancinya. Rumah dingin kalau bau menyebar. Budi menurut, menutup lagi, menekan lingkar logam itu seolah dengan itu ia bisa menahan segala pertanyaan. Ia lalu beringsut ke sudut dapur, mencuci tangan di ember. Ibu Sulastri memperhatikan dari tepi mata. Air cucian yang keruh mengalir ke talang, meninggalkan jejak tipis gelap di lantai semen sebelum menghilang ke selokan. Di luar, hujan reda. Awan seperti berunding, memutuskan untuk tetap rendah namun tidak lagi menetes. Dari kejauhan, azan asyar berkumandang, merambat di antara rumah papan, memanggil orang-orang menitipkan resah. Ibu Sulastri menghela napas panjang. Sampai di sini dulu, ia berkata dalam hati, besok kita cari jawabannya. Tetapi jawabannya tidak menunggu besok. Ia telah berjalan ke arah rumah ini sejak panci diletakkan di meja. Sejak bunyi, tak, pertama terdengar, dan ia tinggal satu tikungan lagi untuk mengetuk pintu. Mak, Budi bersuara, lebih pelan daripada tadi. Nanti, kalau ada tetangga datang, kalau Mak ingin mengundang, silakan. Biar ramai. Biar ramai, ulang Ibu Sulastri, dan kali ini ia benar-benar ingin ramai. Dalam ramai, rasa takut kadang berkurang, aroma terbagi, dan kebenaran, bila ia berniat datang, punya lebih banyak saksi. Ia berdiri, membetulkan kerudung. Di tangannya, wedang jahe yang tinggal separuh terasa menghangatkan telapak. Ia menatap panci besar itu sekali lagi. Di permukaan tutupnya, uap mengembun menjadi tetes-tetes kecil. Lalu, tik, jatuh kembali ke dalam. Seperti waktu yang berputar ke tempat yang sama, namun setiap putaran membawa beban baru. Ya Allah, bisiknya, sangat lirih. Jika ada keburukan di balik uap ini, jangan jadikan rumah kami tempatnya. Tunjukkan dengan cara yang tidak melukai lebih banyak orang. Di luar, angin menyelusup ke sela jendela, mengibaskan tirai tipis. Radio yang tadi dimatikan kini mati betul. Tak ada suara lagi. Hanya jam dinding yang terus bekerja, seolah menunggu satu hal. Ketukan pertama di pintu. Ketukan yang sebentar lagi akan mengubah siang Surabaya yang lembab menjadi siang yang tak akan pernah dilupakan. Langit di atas Surabaya masih kelabu.
seperti kain abu-abu yang ditarik paksa menutupi seluruh kota. Gerimis berhenti, tapi embun masih menempel di dedaunan. Gang kecil di depan rumah Ibu Sulastri lengang, hanya sesekali ada anak-anak berlari sambil menyeret sandal, meninggalkan bekas lumpur di jalanan yang becek. Ketika jarum jam melewati angka 2, pintu rumah itu kembali berderit. Arman, atau yang biasa dipanggil Budi oleh keluarga, melangkah masuk dengan wajah yang dibuat ceria. Tangannya menenteng kantong plastik hitam berisi bawang, jahe, dan beberapa batang serai. Kaos biru tua yang dipakainya masih basah di beberapa bagian, terutama di lengan. Sepatunya tampak berat oleh lumpur yang sudah mengering, bercampur noda gelap yang sulit dijelaskan. Iya, Mak, maaf telat. Budi tersenyum sambil menaruh kantong plastik di meja. Macet jalanan. Tadi sekalian mampir beli bumbu tambahan. Ibu Sulastri mengernyit. Loh, katanya tadi masakan sudah jadi? Kok masih perlu tambahan? Budi tersenyum kecil, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong tentang PR sekolahnya. Iya, Mak. Saya pikir bumbunya kurang. Kalau cuma tulang rebus, hambar. Jadi sekalian beli tambahan biar sedap. Jawaban itu seperti daun yang dilempar ke sungai. Tampak ringan, padahal bisa menutup aliran arus kecil di bawahnya. Ibu Sulastri menatap lama panci besar di atas meja kayu. Uapnya masih keluar perlahan, menempel di kaca jendela dan membuat embun tipis. Bau aneh yang tadi menyusup kini makin kuat, bercampur dengan aroma bawang segar yang baru dikeluarkan dari plastik. Daging apa sebenarnya? Nak? Suara Ibu Sulastri lirih, setengah takut dengan jawabannya sendiri. Budi meraih pisau dari rak, mulai mengiris bawang tanpa menatap mata mertuanya. Campur. Mak, ada tulang, ada daging. Namanya sop tulang campur. Kalau Mak nggak percaya, nanti Mak coba. Rasanya pasti enak. Campur apa? Ibu Sulastri mengulang, nadanya lebih tegas. Ya campur aja, Mak. Budi menoleh sekilas, tersenyum miring. Pokoknya halal. Saya belinya di pasar. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu rapi. Seperti kalimat yang sudah dihafal sebelum ditanyakan. Di dapur kecil yang dindingnya hijau kusam, Budi mulai menyalakan kompor minyak tanah. Api biru menyembur, mengerjap-ngerjap seperti kelopak mata yang menahan kantuk. Ia menumis bawang, menambahkan irisan jahe, lalu menuangkannya ke panci besar. Bau rempah memang mulai menutupi aroma getir yang sejak tadi mengganggu. Tapi justru itulah yang membuat hati Ibu Sulastri makin tak tenang. Seolah ada yang disembunyikan di balik harum bawang goreng. Mak, suara Budi terdengar sambil mengaduk sop. Nanti Mak yang pertama nyicip, ya. Biar tahu kalau saya beneran bisa masak. Ibu Sulastri diam, hanya mengangguk. Ia memandangi menantunya itu. Wajahnya memang tampak biasa. Tidak pucat, tidak murung, bahkan berusaha ceria. Tapi sorot matanya gelisah. Seperti ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan di balik lensa bening itu. Kenapa harus Mak dulu yang nyoba? Akhirnya Ibu Sulastri bertanya. Karena Mak yang paling saya hormati. Budi menjawab cepat, sambil tersenyum. Kalau Mak suka, berarti orang lain pasti suka. Ibu Sulastri ingin percaya. Tapi nalurinya sebagai seorang ibu berkata lain. Ada ketegangan aneh dalam setiap kalimat Budi. Seolah-olah ia sedang menguji, bukan sekadar menyajikan makanan. Di luar, suara motor terdengar berhenti di ujung gang. Lalu ada teriakan samar anak-anak bermain. Tapi di dalam rumah, hanya ada suara sendok kayu beradu dengan panci besar. Tak, tak. Bunyi itu seperti bisikan rahasia yang berulang-ulang dipaksa muncul. Ibu Sulastri menoleh ke arah sepatu Budi yang ditaruh sembarangan di dekat pintu. Ada noda kecoklatan mengering di bagian sol. Bentuknya tidak rata, lebih mirip cipratan yang membeku. Ia menahan diri untuk tidak bertanya, hanya menunduk dan memejamkan mata sebentar. Mak capek? Tanya Budi, memperhatikan wajah mertuanya. Tidak, jawab Ibu Sulastri. Cuma, pusing sedikit. Jangan banyak mikir, Mak. Budi kembali ke pancinya. Makan sop nanti, pasti segar. Waktu merayap pelan. Jam dinding tua berdetak berat. Dari radio butut yang tertutup kain bunga, suara siaran berita masih samar-samar terdengar. Breaking news.
Seorang perempuan bernama Rini Handayani dilaporkan hilang sejak semalam. Terakhir terlihat memakai seragam kerja warna abu-abu. Ibu Sulastri spontan menoleh ke arah radio. Tangannya bergerak ingin menaikkan volumenya. Tapi Budi lebih cepat. Ia mendekat, memutar tombol hingga suara mati. "Mak, nggak usah dengar berita. Bikin hati was-was aja. Kasihan keluarganya," ucap Ibu Sulastri. "Semoga ketemu." Budi hanya diam, wajahnya menegang sepersekian detik. Tangannya meremas gagang sendok terlalu kuat, hingga terdengar suara berderit. Ia kemudian meletakkannya, pura-pura sibuk menata bumbu lain di meja. Untuk meredakan rasa was-was, Ibu Sulastri berdiri dan menyiapkan wedang jahe. Aroma hangat jahe yang direbus membuat dadanya sedikit lega. Ia menuang kedua gelas, satu ia sodorkan kepada Budi. "Minum dulu, Nak." "Terima kasih, Mak." Budi meneguk cepat, seolah ingin segera membasuh sesuatu yang pahit di tenggorokannya. Dalam cahaya redup, Ibu Sulastri memperhatikan wajah menantunya itu. Ada gurat lelah, ada kegelisahan, dan ada sesuatu di sorot matanya, seperti seseorang yang membawa beban besar tapi tak punya tempat menaruhnya. "Mak," tiba-tiba Budi bersuara, "kalau orang-orang bilang hal buruk tentang saya, Mak percaya siapa? Mereka? Atau saya?" Pertanyaan itu menghantam ruang hening. Ibu Sulastri terdiam cukup lama. Akhirnya ia menjawab, "Mak akan dengarkan keduanya." Tapi kebenaran tidak bisa dipaksa. Ia datang dengan caranya sendiri. Budi mengangguk pelan, tersenyum kecut. "Iya, kebenaran kadang jalan lambat." Jawaban itu membuat bulu kuduk Ibu Sulastri berdiri. Ada sesuatu yang terasa janggal. Mengapa tiba-tiba Budi berbicara soal kebenaran? Suasana semakin tegang. Bau dari panci makin menusuk, meski tertutup oleh rempah. Ibu Sulastri ingin sekali membuka tutupnya, tapi Budi selalu menghalangi dengan alasan, belum matang. Waktu terus bergulir. Dari kejauhan, terdengar azan asyar berkumandang. Suaranya mengalun lembut, menembus celah papan rumah kayu itu. Ibu Sulastri menutup mata sebentar, berdoa lirih, memohon agar Allah menjauhkan keburukan dari rumahnya. Budi menoleh, memperhatikan mertuanya yang berdoa. Ada tatapan aneh di wajahnya, campuran iba, takut, dan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Beberapa menit kemudian, terdengar suara sandal berdecit di luar pintu. "Assalamualaikum." Suara berat seorang lelaki terdengar. Itu Pak Wiryo, Ketua RT. Ia berdiri di ambang pintu, membawa payung yang masih meneteskan air hujan. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Sulastri cepat. "Monggo, Pak, masuk. Hujan lagi deras ya." Pak Wiryo masuk, menutup payungnya, lalu menghangatkan tangan di dekat kompor. "Wah, ada sop apa ini? Wanginya semerbak." Budi tersenyum kaku. "Saya masak sop tulang, Pak, biar Mak nggak repot." "Hebat. Jarang-jarang menantu masak buat mertua," kata Pak Wiryo sambil duduk di kursi bambu. Ibu Sulastri hanya diam. Dalam hatinya, ia lega ada orang lain di rumah itu. Kehadiran Pak Wiryo seperti membawa sedikit rasa aman, meski ia tidak tahu aman dari apa. Suasana menjadi lebih ramai. Mereka berbincang ringan, meski sesekali aroma aneh dari panci membuat Pak Wiryo mengernyit. "Tulangnya agak beda ya, Mas? Halus sekali. Mirip apa ya?" Ia tak melanjutkan kalimatnya, memilih meneguk wedang jahe yang disodorkan Ibu Sulastri. Budi hanya tertawa pendek. "Tulang campur, Pak. Dari pasar." Tapi di balik tawanya, matanya menatap tajam ke arah panci. Seolah-olah ia takut sesuatu di dalamnya akan terbongkar sebelum waktunya. Hari semakin sore. Hujan mereda, menyisakan tetesan air di daun pisang yang berjajar di belakang rumah. Azan asyar masih bergema samar di kejauhan. Tapi di dalam rumah itu, waktu seperti berhenti. Semua mata diam-diam tertuju pada panci besar di atas meja kayu. Panci yang terus bergetar, menyemburkan uap, menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan membuka dirinya sendiri. Suara hujan yang tadi mereda kini benar-benar berhenti. Hanya sisa tetes air dari atap seng yang jatuh ke tanah, menimbulkan bunyi plek-plek yang teratur. Di dalam rumah kayu tua itu,
Radio butut yang sudah lama hanya jadi pajangan tiba-tiba hidup sendiri. Krek, krek, suara statis menyembur, disusul suara penyiar pria yang parau. Breaking news. Pendengar sekalian, siang ini kami mendapat laporan dari pihak keluarga. Seorang perempuan bernama Rini Handayani, usia 22 tahun, dilaporkan hilang sejak semalam. Terakhir terlihat mengenakan seragam kerja warna abu-abu, pulang lembur dari kios percetakan di daerah Pasar Lama. Jika ada yang mengetahui keberadaannya, harap segera melapor. Ibu Sulastri spontan menoleh. Matanya membesar, hatinya seperti ditarik ke dalam jurang. Astagfirullah, bisiknya pelan. Budi, yang sedang mengaduk panci di atas kompor, juga menoleh. Wajahnya menegang sepersekian detik, lalu dengan cepat ia melangkah ke radio, memutar tombol volume hingga suara itu hilang. Mak, radio tua ini memang suka aneh. Anginnya masuk, jadi tiba-tiba nyala sendiri. Kasihan ya, nak, suara Ibu Sulastri parau. Orang tuanya pasti resah. Perempuan muda, sendirian pulang malam. Budi menelan ludah. Tangannya yang masih memegang gagang sendok kayu tampak bergetar halus. Ia berusaha tersenyum, meski senyumnya lebih mirip garis luka. Iya, Mak, tapi jangan cepat percaya berita. Kadang dilebih-lebihkan. Loh, apa yang dilebih-lebihkan? Orang hilang itu nyata. Ibu Sulastri menatap tajam ke menantunya. Kalau itu anakmu sendiri, apa kamu mau orang lain bilang cuma berita lebay? Budi terdiam. Rahangnya mengeras. Saya cuma bilang, belum tentu benar. Bisa saja dia kabur sama pacarnya, bisa saja dia pindah kerja. Banyak kemungkinan. Ibu Sulastri menghela napas berat, lalu duduk kembali. Ia tahu, berdebat hanya akan menambah tebal dinding dingin di antara mereka. Tapi firasatnya menjerit, ada sesuatu yang disembunyikan Budi. Panci besar itu terus bergolak. Uap panas menyebar ke seluruh ruangan, menempel di kaca jendela, membuat bayangan di luar tampak buram. Bau aneh yang tadi samar kini kian menusuk, meski tertutup oleh wangi bawang goreng dan rempah. Ibu Sulastri mencoba menenangkan diri. Ia meneguk sisa wedang jahe di gelasnya, berharap hangatnya bisa meredam keresahan. Tapi ketika ia hendak meletakkan gelas, pandangannya kembali tertumbuk pada sepatu Budi di dekat pintu. Noda gelap di solnya kini jelas terlihat. Bentuknya tidak mirip lumpur, terlalu pekat, dan warnanya cenderung merah tua yang sudah mengering. Ia menelan ludah, jantungnya berdegup. Darah? Pikirnya. Tapi ia buru-buru menggeleng, menolak keyakinan yang muncul. Mungkin oli motor. Mungkin kecap tumpah. Jangan berpikir buruk dulu. Namun doa yang barusan ia panjatkan di dalam hati tidak cukup menghapus bayangan gelap yang mulai tumbuh. Mak, suara Budi tiba-tiba memecah hening. Saya keluar sebentar ya, cek pipa di halaman. Tadi kayaknya ada yang bocor. Tanpa menunggu jawaban, ia bergegas keluar membawa senter kecil. Pintu kayu berderit saat ditutup. Ibu Sulastri menatap panci yang masih bergolak. Ia merasa ruangan itu semakin sesak. Langkahnya pelan mendekati meja. Tangan tuanya terulur, ingin menyibak tutup panci walau sedikit. Tapi sebelum sempat menyentuh, bunyi, tak, tak, dari dalam membuatnya mengurungkan niat. Bunyi tulang beradu, lebih jelas dari sebelumnya. Ya Allah, gumamnya. Ia mundur, memegangi dada. Apa yang sebenarnya ada di dalam? Beberapa menit kemudian, Budi masuk kembali. Nafasnya agak terengah, baju birunya makin basah oleh keringat meski udara dingin. Sudah, Mak, pipa nggak apa-apa. Ibu Sulastri menatap menantunya itu, lalu memberanikan diri bertanya. Kamu kemana semalam, Bet? Pulang jam berapa? Budi tertegun. Saya? Ya, di rumah saja. Bukan. Sepatumu basah, kotor, dan ada noda aneh. Jangan bilang di rumah saja. Wajah Budi menegang. Ia mencoba tertawa, tapi terdengar kaku. Saya ke bengkel. Mak, motor lampunya rusak. Jadi malam-malam ke sana. Tadi kan Mak lihat sepatunya kotor, yaitu dari bengkel. Bengkel tengah malam? Suara Ibu Sulastri meninggi. Apa ada bengkel buka jam segitu? Bengkel Pak Rahmat, jawab Budi cepat. Dia sering buka sampai larut.
Tanya saja kalau nggak percaya. Kalimat itu mengalir mulus, terlalu mulus. Ibu Sulastri menghela napas, mencoba menahan diri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi rasa curiga semakin menumpuk, seperti awan hitam yang siap pecah kapan saja. Mereka kembali diam. Suara detak jam dinding terdengar jelas, mengiringi bunyi kuah mendidih. Ibu Sulastri duduk menunduk, menatap jemarinya yang gemetar. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, lindungi hamba MU dari fitnah, dari keburukan, dari rahasia yang gelap." Namun doa itu segera terganggu oleh bunyi radio yang tiba-tiba menyala lagi, meski tombolnya sudah diputar ke posisi mati. Suara penyiar kembali terdengar, kali ini lebih lantang. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat sekitar Pasar Lama untuk waspada. Selain kasus hilangnya Rini Handayani, ada laporan lain. Seorang karyawati bernama Maya juga belum pulang sejak semalam. Keduanya terakhir terlihat di sekitar kios percetakan. Radio kembali mati, seolah tidak pernah menyala. Budi membeku. Matanya membelalak sesaat, lalu cepat-cepat mengambil kain lap untuk mengelap meja, berusaha menutupi kegugupan. Tapi gerakannya justru semakin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Ibu Sulastri menggenggam erat sarungnya. Dua nama, Rini Handayani dan Maya. Dua perempuan muda hilang. Dan di rumah ini, ada sebuah panci besar dengan isi yang tak jelas. Hatinya makin berat menahan dugaan. "Mak," suara Budi lirih. "Jangan terlalu banyak pikiran. Kadang berita di radio cuma bikin orang panik. Kita makan dulu, ya?" Ibu Sulastri menatapnya. "Makan apa, Nak? Apa yang kau masak ini benar-benar makanan?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, membuat wajah Budi berubah pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Mak, percaya sama saya. Ini cuma sop." Namun di balik kata cuma sop, ada sesuatu yang menganga. Sesuatu yang perlahan-lahan menyeret mereka berdua menuju siang yang akan berubah menjadi mimpi buruk. Langkah-langkah kecil terdengar dari luar. Anak-anak tetangga mulai pulang bermain. Suara tawa mereka masuk lewat celah jendela. Normal, sederhana, seolah dunia di luar baik-baik saja. Tapi di dalam rumah, dunia berhenti pada satu titik. Panci besi di atas meja kayu, yang uapnya menebarkan aroma getir, dan bunyi tulangnya terus berdetak, seakan menghitung waktu menuju rahasia yang akan segera terbongkar. Udara di dalam rumah semakin pekat. Uap dari panci bercampur dengan aroma jahe yang baru saja diseduh, menciptakan kombinasi ganjil, antara hangat yang menenangkan dan getir yang menyesakkan. Ibu Sulastri berusaha menata napasnya, menahan getar di dada yang sejak tadi belum reda. Ia menuangkan wedang jahe ke dalam 2 gelas. Gelas pertama ia letakkan di hadapannya, gelas kedua ia sodorkan kepada menantunya. "Minum dulu, Nak, biar segar." Budi menyambutnya dengan senyum tipis. "Makasih, Mak." Ia meneguk cepat, seperti orang yang haus setelah lari jauh. Uap jahe mengepul dari bibir gelas, menempel di wajahnya. Namun meski hangat mengalir di tubuhnya, kegugupan tak sepenuhnya lenyap. Matanya sesekali melirik arah panci yang terus mengeluarkan desah panjang, seperti benda hidup yang menahan rahasia di dalam perutnya. Ibu Sulastri mengamati gerak-gerik itu dengan saksama. Ia bukan perempuan muda yang mudah terkecoh. Usianya sudah 60, rambutnya memutih, sendinya sering nyeri, tapi matanya masih tajam menangkap tanda-tanda. Dan tanda yang ia lihat hari ini begitu jelas, menantunya menyembunyikan sesuatu. Ketika Budi duduk dan menyilangkan kaki, Ibu Sulastri memperhatikan sepatu hitam yang ia lepas di dekat pintu. Matanya menajam, noda gelap di bagian sol kini tampak jelas. Bukan sekadar lumpur. Bentuknya lebih menyerupai cipratan, dengan warna kecoklatan kehitaman. "Sepatumu kotor, Nak," ucap Ibu Sulastri datar. Budi terdiam sejenak, lalu tertawa hambar. "Iya, Mak. Dari bengkel. Tadi sempat mampir." "Bengkel?" Ibu Sulastri mengulang. "Bengkel mana? Jam berapa?" "Bengkel Pak Rahmat. Lampu motor mati, jadi sekalian saya betulkan." Jawaban itu meluncur cepat, terlalu cepat. Seperti kalimat yang sudah diatur sebelumnya. Ibu Sulastri menatapnya lama, tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan berputar,
Sejak kapan Budi suka memperbaiki motor malam-malam? Bukankah biasanya ia membiarkan saja sampai benar-benar rusak? Budi menyesap wedang jahe lagi, lalu meletakkan gelasnya. Tangannya gemetar tipis, hampir tak terlihat. Ia buru-buru menaruh kedua tangannya di atas paha, menekannya agar tidak goyah. "Mak," katanya pelan, "jangan banyak mikir. Nanti sakit. Percaya sama saya, semua baik-baik saja." Ibu Sulastri tersenyum tipis. "Mak sudah tua, Nak. Jangan dikira pikiran tua itu gampang dibohongi. Justru karena tua, mata ini lebih peka." Budi terdiam. Senyumnya hilang, berganti tatapan kosong ke arah panci. Hening turun, hanya diisi suara kuah mendidih yang meletup-letup. Dari luar terdengar suara sandal basah berdecit di jalan gang. Seorang tetangga lewat, bersiul kecil sambil membawa kantong belanja. Dunia di luar seakan berjalan normal, tapi di dalam rumah kayu itu, waktu berhenti pada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya ada di dalam panci? Ibu Sulastri berdiri, mengambil serbet dari rak. Ia berjalan pelan ke arah meja, seolah hendak membersihkan noda air di sekitarnya. Tapi sebenarnya, ia ingin mendekat ke panci. Tangannya hampir menyentuh gagang tutup. "Mak!" Suara Budi meninggi tiba-tiba. Ia bangkit, mendekat, menahan tangan mertuanya. "Jangan dibuka dulu. Nanti baunya keluar semua." "Kenapa takut baunya keluar?" tanya Ibu Sulastri tajam. Budi menarik napas dalam. Supaya enak pas dimakan bareng-bareng. Mereka beradu pandang. Tatapan Ibu Sulastri penuh curiga, tatapan Budi penuh kegelisahan. Untuk memecah suasana, Ibu Sulastri mengalihkan topik. "Kalau begitu, nanti kita makan sama tetangga. Biar ramai. Sop segini banyak, kan sayang kalau cuma kita berdua." Budi tertegun. Matanya membelalak sebentar, seakan kalimat itu menusuk tepat di dadanya. Ia buru-buru tertawa, meski suara tawanya terdengar kering. "Oh, iya, boleh Mak. Makan ramai-ramai lebih enak." Namun jeda di antara kata-katanya terlalu panjang. Jeda yang penuh keraguan, seolah ia sedang menimbang sesuatu. Ibu Sulastri kembali duduk, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu, mengundang tetangga adalah cara terbaik untuk membuat situasi lebih terang. Jika memang sop itu hanya sop biasa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi jika sebaliknya, setidaknya ada saksi. Matanya melirik ke arah sepatu Budi sekali lagi. Noda gelap itu seperti menjerit, memberitahu sesuatu yang belum mau diucapkan. "Darah siapa? Dari mana?" Pertanyaan itu berputar-putar, membuat perutnya mual. "Mak," suara Budi lagi, kini lebih lembut. "Kalau ada orang bilang saya jahat, Mak percaya?" Ibu Sulastri menarik napas panjang. "Mak akan dengarkan. Tapi kebenaran tidak bisa ditutup terus. Cepat atau lambat, Allah akan bukakan." Budi terdiam, menunduk. Jemarinya mengetuk meja pelan, berulang-ulang, seperti irama yang menahan panik. Sementara itu, dari rumah sebelah, suara bisik-bisik mulai terdengar. Dua tetangga, Bu Ani dan Bu Rahayu, tengah berbincang di teras. "Tadi malam aku lihat ada orang bawa motor ke bengkel Pak Rahmat. Tengah malam, bayangkan. Bajunya basah kuyup, sepatunya kotor sekali." Pak Rahmat sampai heran. Katanya orang itu wajahnya mirip. Bisikan itu menghilang ditelan suara angin. Ibu Sulastri, yang kebetulan membuka jendela sedikit, sempat menangkap sebagian. Hatinya makin tercekat. Ia tahu persis siapa yang dimaksud. Ia menutup jendela kembali, lalu menoleh ke arah Budi yang kini sedang menuang kuah sop ke mangkuk kecil, seakan ingin mencicipi sendiri. Tangannya hati-hati, gerakannya lambat. Ia seperti sedang menata rahasia agar tetap tertutup. "Mak, sebentar lagi matang. Nanti kita makan bersama. Pasti enak." Tapi suara Budi tidak lagi terdengar meyakinkan. Justru semakin ia berusaha terdengar biasa, semakin terasa ada sesuatu yang tidak biasa. Waktu merayap. Detik jam dinding terasa seperti palu kecil yang memukul dada Ibu Sulastri. Ia menatap panci itu, menatap menantunya, menatap noda di sepatu. Semuanya seperti rangkaian tanda yang menyatu menjadi sebuah bayangan mengerikan. Ada yang hilang, ada yang disembunyikan, dan mungkin ada yang dimasak di dalam panci itu. Namun ia memilih diam. Tidak ada gunanya menuduh tanpa bukti.
Ia hanya menatap, menunggu, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi kami. Jika ada kebenaran yang harus terungkap, biarlah terungkap dengan cara yang Engkau kehendaki. Dan di saat doa itu dipanjatkan, dari dalam panci kembali terdengar bunyi, tak, tak, yang nyaring. Seperti tulang beradu, kali ini lebih jelas. Seakan ingin memperingatkan bahwa rahasia itu tidak akan bisa disembunyikan lebih lama. Senja merayap pelan di atas Surabaya. Langit masih bergelayut dengan awan kelabu, tapi cahaya jingga mulai menetes di sela-sela awan, membuat gang sempit di depan rumah Ibu Sulastri terlihat lebih pucat. Udara lembab, dingin menempel di kulit. Ibu Sulastri, dengan langkah tertatih, memutuskan pergi sebentar ke warung dekat ujung gang. Mak beli cabai, sebentar, katanya pada Budi sebelum melangkah keluar. Budi mengangguk singkat, wajahnya sulit terbaca, seolah ingin menahan tapi tak punya alasan. Warung itu kecil, berdinding anyaman bambu, beratap seng yang bocor di satu sisi. Aroma cabai segar, bawang merah, dan ikan asin memenuhi udara. Di sana, Ibu Sulastri bertemu dengan Bu Ani, tetangga yang terkenal cerewet tapi juga cepat menyerap kabar dari mana saja. Loh, Bulas, sapa Bu Ani. Kok keluar sore-sore? Biasanya ngaso di rumah. Ibu Sulastri tersenyum kaku. Mau beli cabai. Sopnya Budi tadi kurang pedas. Bu Ani menunduk, lalu berbisik pelan, matanya melirik kanan kiri. Bu, saya baru pulang dari bengkel Pak Rahmat. Tadi siang orang-orang bisik-bisik. Katanya semalam ada lelaki datang ke sana tengah malam bawa motor becek. Bajunya basah kuyup, sepatunya ada noda gelap. Pak Rahmat heran. Katanya orang itu wajahnya mirip sekali sama. Kalimat itu menggantung. Bu Ani menutup mulutnya dengan tangan, lalu mendekat. Mirip sama menantumu, Bu. Ibu Sulastri terdiam. Cabai yang baru ia genggam terasa licin di tangannya. Nak Budi. Entahlah, Bu. Tapi orang-orang ngomong begitu. Pak Rahmat juga bilang aneh. Kenapa tengah malam ke bengkel? Katanya lampu motor mati. Tapi bawaannya nggak masuk akal. Habis hujan deras, kok nekat keluar? Ya Allah. Ibu Sulastri menunduk, wajahnya memucat. Pulang dari warung, langkahnya terasa berat. Jalan becek seperti menahan kakinya. Suara sandal basah menimbulkan gema di gang yang sepi. Hatinya penuh tanya, dadanya sesak. Apa benar Budi semalam ke bengkel? Kalau iya, kenapa harus larut malam? Apa hubungannya dengan berita orang hilang? Di depan rumah, ia berhenti sejenak. Dari celah pintu, terlihat Budi sedang menuang sop ke dalam baskom besar. Gerakannya pelan, hati-hati. Seperti orang yang sedang memindahkan rahasia dari satu tempat ke tempat lain. Mak lama sekali, sapa Budi saat Ibu Sulastri masuk. Tadi ketemu Bu Ani, ngobrol sebentar, jawab Ibu Sulastri. Ia menaruh cabai di meja, lalu duduk. Matanya tetap menatap baskom itu. Kamu mau bawa kemana sopnya? Budi tersenyum, meski senyum itu kaku. Nanti kita bagi ke tetangga, biar ramai. Bagus. Ibu Sulastri menahan getar suaranya. Ramai memang lebih baik. Namun di balik percakapan sederhana itu, ada sesuatu yang berbeda. Senyum Budi tampak dipaksakan, seperti topeng yang mulai retak. Ibu Sulastri menangkapnya, menyimpannya, dan menunggu waktu yang tepat. Hening kembali menguasai rumah. Hanya suara kuah sop yang sesekali bergolak. Ibu Sulastri meraih gelasnya, meneguk sisa wedang jahe yang sudah dingin. Rasanya getir, sama getirnya dengan rasa di hatinya. Budi. Akhirnya ia berkata pelan, kau yakin daging ini dari pasar? Budi berhenti mengaduk, menoleh cepat. Iya, Mak. Kenapa Mak tanya begitu lagi? Karena rasanya aneh. Teksturnya bukan daging biasa. Budi terdiam sebentar, lalu tertawa singkat. Mak ini, mungkin karena sudah lama nggak makan sop tulang. Jadi lupa rasanya. Tawa itu tidak berhasil menghapus kecurigaan. Justru menambah tebal. Azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan, sayup-sayup menembus dinding papan rumah. Suara itu biasanya menenangkan, tapi kali ini justru menambah nuansa mencekam. Seperti panggilan yang memberi tanda bahwa malam akan membawa cerita lebih gelap. Ibu Sulastri berdiri, mengambil mukena untuk salat.
Ia melangkah ke kamar kecilnya. Sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh. Budi sedang duduk menunduk di depan panci, tatapannya kosong. Seolah sedang berbicara dengan isi panci itu sendiri. Di musola kecil ujung gang, Bu Ani kembali menyebar kabar. Aku yakin semalam itu Budi, katanya pada Bu Rahayu. Kalau bukan, kenapa Pak Rahmat begitu yakin? Diam, Bu, sahut Bu Rahayu. Jangan sampai keluarganya dengar. Bisa runyam. Tapi kita harus waspada. 2 perempuan hilang, Rini sama Maya. Jangan-jangan. Bisikan itu mengalir dari satu mulut ke mulut lain. Dalam waktu singkat, seluruh kampung mulai curiga, meski belum ada yang berani bicara terang-terangan. Selesai salat, Ibu Sulastri duduk lama di sajadah. Air matanya jatuh, bukan karena doa panjang, tapi karena ketakutan yang ia simpan sendiri. Ia merasa terjebak di antara 2 hal. Menjaga kehormatan keluarga atau menghadapi kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Ya Allah, bisiknya, jangan biarkan hamba MU hidup dalam dusta. Jika memang ada kebenaran yang kelam, tunjukkanlah, meski hati ini sakit menerimanya. Ketika ia keluar dari kamar, suasana rumah sudah berbeda. Beberapa tetangga, Pak Wiryo, Bu Ani, dan 1-2 ibu lain, sudah berdatangan. Mereka duduk di ruang depan, membawa obrolan kecil untuk menutupi rasa penasaran. Budi menyambut mereka dengan ramah. Mari makan sop dulu, biar hangat. Orang-orang tersenyum canggung. Mata mereka, diam-diam, menatap panci besar yang kini terbuka separuh. Uap mengepul, dan dari sela-sela kuah, terlihat potongan daging dengan serat aneh. Ada sendi kecil, bulat, halus, yang sesekali muncul ke permukaan sebelum tenggelam lagi. Ibu Sulastri berdiri di dekat jendela, memandangi adegan itu dengan dada berdebar. Bisikan Bu Ani di warung masih terngiang. Tengah malam, sepatu kotor, noda gelap, mirip Budi. Semua itu bersatu dengan pemandangan di depan mata. Panci besar, aroma aneh, dan sendi misterius yang tidak mirip tulang hewan. Sore berubah jadi malam. Suasana rumah kian ramai, tapi bukan ramai yang menenangkan. Justru ramai yang penuh kecurigaan. Orang-orang tertawa kecil. Tapi mata mereka tidak pernah benar-benar lepas dari panci itu. Dan di sela obrolan ringan, Ibu Maya, tetangga yang sejak pagi mencari anaknya, tiba-tiba datang. Wajahnya kusut, matanya sembab. Saya cari Maya, katanya lirih. Anak saya semalam gak pulang. Ada yang lihat? Seisi ruangan terdiam. Tatapan orang-orang bergeser ke panci besar di atas meja. Budi hampir menjatuhkan sendok sayurnya. Ibu Sulastri memegang dadanya. Degup jantungnya begitu keras, seolah seluruh tubuhnya hanya berisi satu suara. Takdir sedang mengetuk pintu. Malam turun sepenuhnya di Surabaya. Hujan memang sudah reda, tapi hawa basah masih melekat di udara. Lampu neon kecil di ruang tengah rumah Ibu Sulastri berkelip-kelip. Cahayanya redup dan membuat bayangan di dinding bergerak seperti bayang-bayang orang yang gelisah. Di atas meja kayu tua, panci besar itu masih menjadi pusat perhatian. Tutupnya sengaja digeser separuh oleh Budi, menantunya, agar memudahkan ia menyendok kuah untuk para tamu. Dari celah itu, uap panas mengebul deras, menyebarkan aroma rempah bercampur sesuatu yang asing. Bau bawang, daun salam, dan serai memang ada, tapi di baliknya tetap terselip aroma getir, seperti besi berkarat yang direbus lama. Pak Wiryo, ketua RT, duduk di kursi bambu, menatap isi mangkuknya dengan dahi berkerut. Wah, dagingnya halus sekali, Mas Budi. Seratnya beda dengan daging sapi yang biasa saya beli di pasar. Ini, apa ya? Rasanya enak sih, tapi aneh. Budi cepat menimpali. Itu campur tulang, Pak. Kalau direbus lama, seratnya jadi lembut begitu. Biar kuahnya gurih. Tawa kecil menyusul kata-katanya, tapi tawanya hambar, tidak sampai ke mata. Ia buru-buru menyendok kuah lagi, menuangkannya ke mangkuk Bu Ani yang sedari tadi hanya pura-pura sibuk membetulkan kerudung. Ibu Sulastri berdiri agak jauh, di sisi jendela. Ia mengamati semua dengan jantung yang berdegup keras. Uap dari panci membuat matanya perih, tapi ia tidak berkedip. Dari celah terbuka, ia sempat melihat potongan sendi kecil berwarna putih pucat. Bentuknya bulat licin, bukan sendi sapi, bukan pula tulang ayam.
Ukurannya terlalu ganjil untuk disebut tulang hewan. Ini apa? Suara Pak Wiryo tiba-tiba terdengar lagi. Sendoknya mengangkat sesuatu dari mangkuk. Potongan daging memanjang, seratnya tipis, mirip sekali dengan potongan otot manusia. Ia mengangkatnya lebih dekat ke lampu neon. Cahaya redup membuat bayangan potongan itu tampak menakutkan di dinding. Orang-orang yang duduk langsung terdiam. Bu Ani menutup mulutnya. Wajahnya berubah pucat. "Ah, itu urat sapi, Pak," jawab Budi cepat. "Kalau sudah empuk, rasanya enak sekali." Ia lalu meraih potongan itu dengan sendok sayur, memasukkannya kembali ke mangkuk, seolah tidak ingin ada yang memperhatikan terlalu lama. Ibu Maya, yang dari tadi duduk di pojok dengan wajah sembab, tiba-tiba bersuara lirih. "Anak saya, Maya, juga hilang sejak semalam. Terakhir dia pulang lembur dari kios percetakan di Pasar Lama. Ada yang lihat dia?" Semua mata otomatis menoleh ke arahnya. Suasana yang tadi dipaksakan ramai berubah senyap. Bahkan suara kuah mendidih pun terasa seperti bisikan yang menuduh. Budi terdiam, wajahnya menegang. Tangannya menggenggam sendok sayur begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. "Dia pakai seragam abu-abu," lanjut Bu Maya. "Sama seperti yang diberitakan radio tadi." Suaranya bergetar. "Saya mohon, kalau ada yang tahu, tolong bilang." Pak Wiryo batu kecil, mencoba mencairkan suasana. "Semoga cepat ketemu, Bu. Kita semua ikut doakan." Tapi mata Bu Maya, merah dan penuh air mata, justru tertuju ke panci besar di atas meja. "Bau sop ini," gumamnya lirih. "Aneh sekali. Bukan bau sop biasa." Degup jantung Ibu Sulastri makin keras. Ia menoleh ke arah Budi. Menantunya itu tampak panik, meski berusaha tetap tersenyum. "Sudahlah, Bu. Ini cuma sop tulang. Jangan berpikir aneh-aneh." Namun tatapan Bu Ani dan Pak Wiryo mulai berubah. Mereka menatap panci itu, lalu menatap Budi. Kecurigaan yang tadi hanya berbisik kini mulai berwujud di udara. Ibu Sulastri memberanikan diri melangkah mendekat. Tangannya bergetar saat memegang gagang tutup panci. "Budi, boleh Mak lihat lebih jelas?" Suaranya tegas, meski tubuhnya lemah. Budi cepat-cepat menahan. "Jangan, Mak. Bau rempahnya nanti hilang." "Biar saja." Ibu Sulastri menarik tutup sedikit lebih lebar. Uap panas langsung menyerbu wajah semua orang yang duduk. Bau aneh semakin kuat. Dan di tengah kuah keruh itu, tampak jelas sesuatu yang membuat semua orang ternganga. Tulang putih pucat dengan ujung membulat. Bukan tulang sapi, bukan pula ayam. Bentuknya terlalu mirip tulang manusia, sendi lutut atau siku. Jeritan pertama pecah dari mulut Bu Maya. "Ya Allah, itu apa?" Sendok jatuh, mangkuk berderak, kursi bambu bergoyang. Suasana meledak menjadi kepanikan. "Masya Allah." Bu Ani menutup wajah dengan kedua tangan. "Astagfirullah." Pak Wiryo berdiri, wajahnya pucat. "Budi, apa yang kau masak ini?" Budi mundur, wajahnya pucat pasi. Bukan seperti yang kalian pikir." Suaranya gemetar. Tapi tatapan semua orang sudah berubah. Mereka tidak lagi melihat seorang menantu ramah. Mereka melihat seseorang yang membawa panci berisi tulang misterius. Suara tangis Bu Maya pecah, menggema di dalam rumah. "Maya! Maya, jangan-jangan itu anakku." Ibu Sulastri meraih kursi, tubuhnya hampir roboh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Seluruh dunia di dalam rumah itu berputar, dipenuhi teriakan, doa, dan tuduhan. Dari luar, suara sandal berlarian terdengar. Warga lain mulai berdatangan setelah mendengar jeritan. Ketukan keras menghantam pintu, orang-orang masuk, dan suasana menjadi semakin ricuh. "Ya Allah, apa ini? Astagfirullah, astagfirullah." Di tengah kekacauan itu, Budi berdiri kaku. Tangannya masih memegang sendok sayur. Matanya liar mencari cara keluar. Ia membuka mulut, ingin menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh jeritan dan tangis. Pak Wiryo menatapnya tajam. "Budi, kalau kau tidak bicara jujur sekarang, ini semua akan kita bawa ke polisi." Budi menelan ludah, wajahnya penuh keringat. Saya bisa jelaskan."
Namun kata-katanya terputus oleh suara tangis Bu Maya yang makin keras. Kembalikan anakku. Jangan bilang tulang itu. Ya Allah. Ibu Sulastri jatuh terduduk di kursi, tubuhnya lemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menahan kenyataan yang makin menyesakan. Hatinya remuk. Menantunya yang dulu pernah ia anggap anak sendiri kini berdiri di tengah badai tuduhan. Panci besar itu tetap mendidih. Uapnya menari di udara. Tapi bagi semua yang ada di ruangan, uap itu bukan lagi sekadar panas rempah. Itu adalah tanda, peringatan, dan bukti bisu dari sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. Ambil panci itu. Jangan biarkan ditutup lagi. Teriak seorang warga yang baru masuk. Beberapa orang maju, mengangkat panci, menyingkap isi lebih jelas. Jeritan kembali pecah ketika potongan tulang lain terlihat. Ada serat otot, ada potongan kain basah yang ikut tercampur kuah. Ya Allah, Pak Wiryo memegangi kepalanya. Ini bukan daging hewan. Mata semua orang beralih ke Budi. Menantu itu berdiri kaku, wajahnya kosong. Senyum yang sejak tadi ia paksakan kini hilang sama sekali. Budi, suara Ibu Sulastri parau, penuh luka. Apa yang sudah kau lakukan? Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya tangis Bu Maya, doa-doa istighfar yang bergema, dan suara panci yang mendidih, seperti tawa dingin dari rahasia yang akhirnya terbuka separuh. Dan di luar rumah, langkah-langkah warga lain berlari menuju pos polisi. Sirene sebentar lagi akan meraung, mengiris malam di kampung sempit itu. Malam di Surabaya semakin larut, tapi rumah kayu tua di ujung gang itu justru semakin ramai. Setelah jeritan Bu Maya pecah, suara tangisnya bergema hingga keluar. Orang-orang yang melintas di gang segera berhenti, saling berbisik, lalu berlari mendekat. Ketukan pintu terdengar keras, bertubi-tubi. Bukakan. Ada apa ini? Teriak seorang lelaki dari luar. Pak Wiryo buru-buru berdiri, membuka pintu. Sejumlah warga masuk. Ada Pak Rahmat, pemilik bengkel, ada Bu Rahayu, tetangga depan rumah, juga beberapa pemuda kampung yang wajahnya penuh tanda tanya. Begitu mereka melihat panci besar di atas meja dan wajah-wajah pucat di dalam, keheningan singkat melanda. Lalu pertanyaan-pertanyaan meledak bersahutan. Ya Allah, ini bau apa? Apa benar ada tulang manusia di situ? Budi, apa yang kau masak? Ibu Sulastri duduk lemah di kursi, wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar memegangi ujung sarung. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Bu Maya masih meraung di pojok ruangan. Tangannya menutup wajah. Anakku, jangan-jangan itu anakku. Maya, pulang, nak, pulang. Tangisnya menghentak dada siapapun yang mendengar. Pak Wiryo mencoba menenangkan, tapi suaranya kalah oleh hiruk-pikuk. Tenang dulu, semua. Kita jangan gegabah. Namun warga tidak bisa tenang. Mereka menatap panci dengan mata terbelalak, sebagian menutup hidung, sebagian lain mundur sambil beristighfar. Budi berdiri kaku di dekat dapur. Tangannya masih memegang sendok sayur. Matanya liar mencari alasan. Ini bukan seperti yang kalian kira. Suaranya meninggi. Ini cuma sop tulang dari pasar. Pasar mana? Bentak Pak Rahmat tiba-tiba. Wajahnya merah. Aku lihat sendiri semalam kau datang ke bengkelku. Tengah malam. Sepatumu kotor, bajumu basah kuyup. Katamu motor rusak. Tapi aku lihat, ada noda gelap di kakimu. Jangan bohong. Semua mata kini beralih ke Budi. Budi tergagap. Aku cuma, kata-katanya patah. Tidak bisa keluar. Ibu Sulastri menunduk. Air matanya jatuh. Ia merasa dadanya ditusuk ribuan jarum. Kecurigaan yang sejak sore ia simpan kini diucapkan langsung oleh Pak Rahmat. Dan semua warga mendengar. Kalau bukan daging manusia, kenapa baunya begini? Seru seorang pemuda. Ia maju, membuka tutup panci lebih lebar. Uap panas menyembur, memperlihatkan lebih banyak isi kuah. Potongan serat otot yang memanjang, tulang bulat pucat, bahkan secari kain abu-abu yang melayang di permukaan. Jeritan kembali pecah. Ya Allah! Seragam. Itu seragam kerja. Astagfirullah. Bu Maya histeris, tubuhnya hampir roboh. Ia meraih potongan kain itu dengan tangan gemetar, lalu menatapnya lama.
Ini seragam Maya. Ya Allah, anakku. Ia jatuh terduduk, tangisnya memecah malam. Warga semakin panik. Suasana berubah menjadi kekacauan. Beberapa orang berlari keluar, memanggil warga lain. Suara sandal berlarian terdengar dari gang. Makin lama makin banyak orang berdatangan. Rumah kecil itu kini penuh sesak. Dipadati wajah-wajah terkejut dan marah. Di luar, bisikan sudah berubah menjadi teriakan. Ada tulang manusia di rumah Bulas. Masak manusia. Astagfirullah. Panggil polisi. Panggil polisi. Budi semakin terpojok. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengucur. Ia mencoba bicara, tapi suara warga menenggelamkan. Aku bisa jelaskan. Teriaknya, tapi tidak ada yang mau mendengar. Pak Wiryo berdiri tegak. Suaranya lantang. Cukup. Jangan ada yang bertindak sendiri. Kita serahkan ke polisi. Ini masalah besar. Kalau salah bicara, bisa jadi fitnah. Tapi kalau benar, ia menghela napas berat, kita harus siap menghadapi kenyataan. Semua terdiam sejenak. Hanya suara tangis Bu Maya yang terdengar. Ibu Sulastri bangkit perlahan, tubuhnya gemetar. Ia menatap Budi, menantunya. Nak, katakan jujur. Apa yang sebenarnya kau bawa ke rumah ini? Budi menatap balik. Matanya merah, berair, tapi juga penuh ketakutan. Mak, aku nggak sengaja. Kalimatnya belum selesai ketika suara sirene terdengar dari kejauhan. Mula-mula sayup, lalu makin lama makin jelas. Warna biru dan merah berkelebat di luar jendela. Polisi datang. Warga langsung berhamburan keluar rumah, berkerumun di gang. Suara sirene memecah malam, membuat anak-anak yang tadi masih berkeliaran lari ketakutan. 3 mobil polisi berhenti di depan rumah. Beberapa anggota keluar, dipimpin oleh seorang polwan bernama Bribtu Nirmala dan rekannya Bribda Mona. Wajah mereka tegas, langkah mereka mantap. Apa yang terjadi di sini? Tanya Nirmala lantang, menatap kerumunan. Pak Wiryo maju, menunduk hormat. Bu, di rumah ini, ada panci berisi tulang aneh. Warga curiga itu bukan tulang hewan. Semua minggir, perintah Mona. Polisi masuk ke rumah, mensterilkan ruangan. Ibu Sulastri terduduk di kursi, wajahnya pucat. Budi berdiri di samping dapur, tubuhnya gemetar. Polwan mendekat, menatap mereka bergantian. Panci ini milik siapa? Tanya Nirmala tegas. Milik saya. Suara Ibu Sulastri lirih. Tapi yang masak, menantu saya. Semua mata beralih ke Budi. Saudara Budi, kata Nirmala, dari mana asal daging ini? Budi menunduk, bibirnya bergetar. Dari pasar. Pasar mana? Pasar lama. Pedagang mana? Budi terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Mona memeriksa isi panci dengan sarung tangan. Ia mengangkat potongan tulang, memutarnya di bawah cahaya lampu neon. Ini bukan tulang sapi. Suaranya dingin. Dan kain ini, ia mengangkat sobekan seragam abu-abu yang masih basah oleh kuah. Ada tulisan sebagian, Ayah, bisa jadi milik Maya. Jeritan Bu Maya kembali pecah. Ia menubruk ke depan, hampir pingsan. Ya Allah, anakku. Warga yang menonton di luar makin gaduh. Tangkap dia. Tangkap Budi. Jangan biarkan lari. Dia pelakunya. Polisi segera melindungi Budi dari amukan massa. Tenang. Jangan bertindak sendiri, teriak Nirmala. Kasus ini kami tangani. Budi diborgol. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Saya nggak berniat jahat, katanya pelan. Tapi suaranya tenggelam oleh teriakan warga. Ibu Sulastri jatuh tersungkur di lantai. Tangisnya pecah. Ya Allah, kenapa begini? Rumah itu penuh dengan isak tangis, teriakan, dan doa-doa istighfar. Panci besar di atas meja kini menjadi barang bukti, bukan lagi sekadar hidangan. Dan malam itu, gang sempit di Surabaya berubah menjadi panggung tragedi yang akan diingat semua orang. Malam ketika rahasia di dalam panci terbongkar, dan air mata seorang ibu memecah sunyi dengan tangisan kehilangan. Sirene meraung, mengguncang langit malam Surabaya. Lampu merah biru berputar-putar,
memantul di dinding papan rumah Ibu Sulastri, membuat suasana kian mencekam. Jalan sempit yang biasanya lengang kini penuh sesak oleh warga yang berkerumun. Semua berdesakan ingin tahu, sebagian berdoa, sebagian lain marah. Di dalam rumah, polisi bergerak cepat. Bribtu Nirmala memberi aba-aba kepada anggotanya. Sterilkan lokasi. Jangan ada yang menyentuh barang bukti. 2 polisi memasang garis kuning di sekitar rumah, menutup jalan gang. Warga yang berusaha masuk dihalau. Namun teriakan tetap terdengar. Jangan biarkan dia lolos. Dia yang masak manusia. Ya Allah, apa jadinya kampung ini? Di ruang tengah, panci besar di atas meja kayu kini menjadi pusat perhatian aparat. Tutupnya dibuka penuh, memperlihatkan isi kuah keruh, tulang-tulang pucat, dan secari kain abu-abu yang masih mengapung. Uap panas sudah berkurang, tapi bau getir bercampur besi itu masih memenuhi udara. Mona, polwan muda yang mendampingi Nirmala, memakai sarung tangan karet. Ia menunduk, memeriksa isi panci. Dengan hati-hati, ia mengangkat sepotong tulang panjang. Semua orang yang melihat menahan napas. Tulang itu terlalu halus untuk disebut sapi, terlalu besar untuk disebut ayam. Mona menatap Nirmala, lalu menggeleng pelan. Ini bukan hewan, Bu. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam telinga semua orang. Ibu Sulastri menutup mulutnya, tubuhnya lemas. Bu Maya menjerit lagi, terjatuh ke lantai sambil memeluk sobekan kain. Tangisnya membuat suasana kian pilu. Nirmala menoleh ke arah Budi, yang kini sudah diborgol. Saudara Budi, dari mana asal daging ini? Budi menunduk, bibirnya bergetar. Saya beli di pasar. Pasar mana? Suara Nirmala tegas. Pasar lama, jawabnya pelan. Pedagang siapa? Budi terdiam. Matanya bergerak liar, seakan mencari jawaban di dinding lapuk. Saya lupa. Jangan main-main. Suara Nirmala meninggi. Kalau tidak bisa sebutkan penjualnya, berarti kau berbohong. Pak Rahmat, yang sejak tadi ikut menyaksikan, maju dengan wajah merah padam. Bu polisi, saya lihat sendiri dia datang ke bengkel saya tengah malam. Motor kotor, bajunya basah kuyup, sepatunya penuh noda merah. Katanya lampu motor rusak, padahal jelas-jelas ia sedang menutupi sesuatu. Warga yang mendengar langsung gaduh. Tangkap dia. Hukum dia. Budi panik, tubuhnya bergetar. Tidak, saya cuma numpang. Saya bukan pembunuh. Nirmala mengangkat tangannya, meminta warga diam. Cukup. Kasus ini bukan untuk dihakimi massa. Kami akan bawa panci ini ke laboratorium forensik. Kami juga akan periksa jejak langkah saudara Budi malam itu. Mona memberi isyarat. 2 anggota polisi membawa kantong bukti, lalu mulai memindahkan isi panci ke dalam wadah khusus. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Beberapa warga mundur sambil menutup hidung, sebagian lain istighfar berulang kali. Ketika potongan kain diangkat, terlihat jelas huruf-huruf yang tercetak di ujungnya, Ayah. Semua langsung tahu, itu milik Maya, gadis yang hilang sejak semalam. Bu Maya meraung, tubuhnya roboh di papah tetangga. Ya Allah, itu seragam anakku, itu milik Maya. Ibu Sulastri menangis terseduh, air matanya jatuh tanpa henti. Ia menatap Budi dengan tatapan campuran marah dan hancur. Nak, apa yang sudah kau lakukan? Kau menjerumuskan kami semua. Budi menggeleng cepat, matanya merah. Mak, saya tidak membunuh siapa-siapa. Saya cuma masak tulang yang saya temukan. Saya tidak tahu itu tulang manusia. Kata-kata itu membuat semua orang makin gaduh. Tulang ditemukan? Dari mana? Seru Pak Wiryo. Budi menunduk. Di dekat pasar, ada gerobak sampah. Saya kira tulang sapi. Omong kosong, bentak Pak Rahmat. Tidak mungkin ada seragam bercampur di gerobak sampah kalau itu cuma tulang hewan. Suasana makin panas. Warga menekan polisi agar segera membawa Budi ke kantor. Sirene kembali meraung, tanda unit tambahan tiba. 1 mobil patroli lagi masuk ke gang, menambah jumlah aparat. Nirmala memberi aba-aba. Bawa tersangka ke mobil. Jangan biarkan massa mendekat.
Dua anggota menggiring Budi keluar. Begitu ia melangkah ke halaman, teriakan warga meledak. Hukum dia! Dia pembunuh! Ya Allah, tega sekali! Budi hanya menunduk, wajahnya pucat. Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Gumamnya berulang-ulang, tapi tidak ada yang mau mendengar. Di dalam rumah, Ibu Sulastri terduduk lemas. Tangannya memegangi dada, wajahnya penuh air mata. Ia merasa hidupnya runtuh seketika. Menantunya yang dulu ia terima dengan penuh kasih kini dibawa polisi dengan tuduhan mengerikan. Bu Maya masih meraung. Suaranya parau. Tetangga lain mencoba menenangkan, tapi tidak ada kata-kata yang bisa menambal luka seorang ibu yang kehilangan anak. Pak Wiryo menatap panci kosong yang kini sudah dijadikan barang bukti. Astagfirullah. Siapa sangka, di rumah sekecil ini kita menyaksikan hal yang begitu mengerikan. Bu Ani mengangguk. Wajahnya pucat. Kampung kita tidak akan pernah sama lagi, Pak. Polisi selesai mengumpulkan barang bukti. Panci besar, sisa kuah, tulang-tulang, dan potongan kain. Semuanya dimasukkan ke mobil unit. Nirmala lalu memberi pernyataan singkat di depan warga. Kami mohon semua tetap tenang. Proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Barang bukti sudah kami amankan. Tersangka juga sudah kami tahan untuk diperiksa. Mohon jangan menyebarkan kabar yang belum pasti. Warga hanya diam, meski wajah-wajah mereka menyimpan ketakutan dan amarah. Ketika mobil polisi melaju membawa Budi dan barang bukti, suasana gang mendadak hening. Hanya suara hujan kecil yang mulai turun lagi, menetes di genteng seng. Seolah langit sendiri ikut menangisi peristiwa itu. Ibu Sulastri menatap mobil yang menjauh, air matanya jatuh deras. Ya Allah, jika dia bersalah, hukumlah seadil-adilnya. Jika dia tidak bersalah, tunjukkan kebenarannya. Jangan biarkan kami hidup dalam fitnah. Bu Maya di sisi lain berdoa sambil menangis. Ya Allah, kembalikan anakku, walau hanya jasadnya. Jangan biarkan ia hilang tanpa jejak. Malam itu, kampung kecil di Surabaya terbelah. Sebagian warga yakin Budi bersalah, sebagian lain masih ragu. Tapi satu hal pasti, panci besar di atas meja kayu itu telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi sekadar wadah makanan, melainkan wadah kebenaran yang pahit, yang kini sudah menjadi barang bukti di tangan polisi. Dan cerita belum selesai. Masih ada interogasi, masih ada rahasia, dan masih ada pengakuan yang menunggu untuk pecah. Malam semakin larut. Di kantor polisi sektor kota Surabaya, ruang interogasi yang biasanya dingin kini dipenuhi ketegangan. Lampu neon putih menyala terang, menyilaukan mata siapapun yang duduk di kursi besi di tengah ruangan. Di kursi itu, Budi duduk dengan tangan diborgol di meja. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, keringat dingin menetes di pelipis. Bibirnya kering, tapi ia tetap menegakkan dagu, berusaha terlihat tegar. Di hadapannya, Bribtu Nirmala dan Bribda Mona duduk dengan map tebal berisi catatan dan foto-foto barang bukti. Saudara Budi, suara Nirmala tegas, menusuk ruang hening, kami beri kesempatan padamu untuk bicara jujur. Apa sebenarnya isi panci itu? Budi menelan ludah. Itu, sop tulang. Saya beli di pasar. Dari pedagang keliling. Saya nggak tahu kalau itu tulang manusia. Mona menggebrak meja. Jangan main-main. Kau kira kami bodoh? Forensik awal sudah jelas menunjukkan potongan itu bukan tulang hewan. Dan kain dengan tulisan, Ayah, ditemukan di dalamnya. Itu jelas milik Maya, gadis yang hilang. Budi menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. Saya tidak kenal Maya. Saya tidak bunuh siapapun. Nirmala menatapnya tajam. Kalau begitu, jelaskan. Kenapa saksi, Pak Rahmat, melihatmu datang ke bengkelnya tengah malam? Kenapa sepatumu penuh noda gelap? Kenapa ada saksi lain yang bilang kau terlihat di sekitar pasar lama saat hujan deras? Budi menunduk. Tangannya gemetar di atas meja. Motor saya rusak. Lampunya mati. Saya memang ke bengkel Pak Rahmat. Sepatu saya kotor karena jalanan becek. Itu saja. Tapi kenapa ada noda merah pekat di sol sepatumu? Desak Mona. Itu mungkin lumpur bercampur cat. Saya lewat dekat kios cat. Jawabannya terbata.
seperti tali yang hampir putus. Nirmala membuka map, mengeluarkan foto kain abu-abu yang ditemukan di panci. Kau bilang ini apa? Budi menutup mata sejenak, menahan napas. Itu, mungkin kain lap yang ikut terbawa saat saya ambil tulang di pasar. Saya tidak tahu, Bu. Saya benar-benar tidak tahu. Kain lap. Mona meninggi. Itu potongan seragam kerja, lengkap dengan logo percetakan di ujungnya. Bagaimana bisa kau tidak tahu? Budi terdiam. Suasana ruangan semakin tegang. Jam dinding berdetak keras, seakan ikut menekan setiap detik. Saudara Budi, kata Nirmala lebih tenang namun tajam, kau punya dua pilihan. Jujur sekarang atau menunggu bukti tambahan dari forensik yang akan semakin menjeratmu. Kalau memang kau tidak bersalah, katakan apa adanya. Jangan simpan rahasia. Budi menunduk, pundaknya bergetar. Air mata menetes di pipinya. Saya hanya ingin bantu ibu mertua saya. Saya bawa tulang itu supaya bisa dimasak. Saya tidak tahu itu tulang manusia. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak tahu. Sementara itu, di musola kecil kampung, doa Yasin berkumandang. Warga berkumpul, membaca doa untuk Rini Handayani dan Maya yang hilang. Ibu Sulastri duduk di barisan perempuan. Wajahnya sembab, matanya kosong. Hatinya terbelah, antara kasihnya pada menantu dan kenyataan pahit yang ia saksikan sendiri. Bu Maya menangis sesenggukan, suaranya parau. Ya Allah, kembalikan anakku walau hanya jasadnya. Jangan biarkan ia hilang tanpa kabar. Doanya membuat semua jamaah terisak. Kembali ke ruang interogasi, Nirmala memandang Budi dengan sorot penuh selidik. Kau bilang tidak kenal Maya. Tapi tadi kami temukan foto CCTV dari kios dekat percetakan. Kau ada di sana malam itu, sekitar pukul 11. Kau berdiri tidak jauh dari tempat Maya terakhir terlihat. Budi terperanjat, wajahnya semakin pucat. Saya cuma lewat, saya menunggu hujan reda. Kebetulan yang aneh, bukan? Sahut Mona sinis. Lalu beberapa jam kemudian, kau membawa pulang tulang yang ternyata bukan hewan, plus seragam milik Maya ada di dalam pancimu. Budi terisak, kepalanya menunduk dalam. Saya tidak bunuh siapapun, suaranya pecah. Saya hanya kebetulan ada di sana. Di luar ruang interogasi, beberapa wartawan lokal sudah berkumpul, menunggu kabar resmi dari pihak kepolisian. Isu yang beredar semakin liar. Ada yang bilang Budi psikopat, ada yang bilang ia terlibat jaringan gelap penjual organ, bahkan ada yang menduga ia korban fitnah. Kapolsek akhirnya memberi pernyataan singkat. Kami masih melakukan pemeriksaan. Barang bukti sudah diamankan. Forensik sedang bekerja. Mohon masyarakat tidak menyebarkan berita hoaks. Kami akan ungkap kebenarannya secepat mungkin. Di rumah, Ibu Sulastri tak henti-hentinya beristighfar. Hatinya hancur, tapi ia juga masih menggantungkan harapan kecil. Ya Allah, jika benar dia bersalah, hukumlah seadil-adilnya. Jika dia tidak bersalah, tunjukkan kebenaran MU. Tetangga datang silih berganti, sebagian memberi dukungan, sebagian lain tak kuasa menahan cibiran. Rumah tua itu kini jadi pusat gosip seluruh kampung. Di kantor polisi, interogasi belum selesai. Nirmala menatap Budi sekali lagi. Terakhir, saya tanya dengan jujur. Apakah kau membunuh Maya atau Rini? Budi menggeleng keras, air matanya jatuh deras. Tidak. Demi Allah, saya tidak membunuh. Saya hanya bilang kemarin, kecelakaan. Maksud saya ada perkelahian di pasar. Saya dorong seseorang hingga jatuh ke gerobak daging busuk. Saya panik, lalu bawa sebagian untuk dibuang. Saya tidak tahu kalau ada kain dan tulang manusia ikut terbawa. Pengakuan itu membuat Nirmala dan Mona saling pandang. Kata, kecelakaan, yang tergelincir dari mulut Budi memberi petunjuk baru. Bukan pengakuan penuh, tapi celah yang membuka arah penyelidikan berikutnya. Malam itu, Budi resmi ditahan. Forensik terus bekerja memeriksa isi panci. Warga kampung menunggu dengan gelisah. Doa-doa terus dipanjatkan di musola. Dan di tengah semua itu, Ibu Sulastri hanya bisa duduk memeluk dirinya sendiri, berbisik lirih. Ya Allah, jangan biarkan keburukan menutup rumah ini selamanya. Tunjukkanlah kebenaran, meski harus menyayat hati.
Sirene yang tadi meraung kini sudah hilang. Berganti suara azan subuh yang sebentar lagi akan memanggil orang-orang. Tapi di hati semua yang terlibat, malam itu tidak akan pernah berakhir.